Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Rahel. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 SMP Kristen 1 Purwokerto. Nah, pada bab hari ini, bab yang kedua, Ibu akan mengajar anak-anak semua mengenai atau berjudul Mengenal Gerejaku. Gereja kalian, gereja ibu, dan gereja banyak yang boleh kita teladani, yang boleh kita ketahui. Nah, pada bab yang lalu anak-anak diberikan tugas kepada anak-anak sekalian, nama-nama gereja yang anak-anak ketahui, atau gereja-gereja yang pernah anak-anak kunjungi, atau gereja kalian masing-masing, dan ciri-ciri dari gereja tersebut. Nah, anak-anak sudah menyampaikan pendapat anak-anak atau pengetahuan yang anak-anak tahu. Nah, kita semakin lagi belajar bagaimana kita awal mula kekristenan dan akhirnya sampai kita mengenal gereja kita saat ini yang boleh kita bersama-sama beribadah. Pada bab yang ini kita mengenal gereja. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang gereja yang terpecah-pecah, perpecahan yang pertama. Nah, anak-anakku, jadi saat sebelum adanya gereja-gereja yang saat ini boleh kita kenal, ada beberapa nama gereja, denominasi gereja, kita berbicara awal muasal kekristenan itu ada setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Itulah kita memulai gereja yang pertama, dan hingga sampai ini kita belajar, kita mengetahui bahwa ada gereja-gereja. Nah, gereja yang terpecah-pecah, perpecahan yang pertama. Pada perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya saat itu tetap bersatu. Ada di kitab Yohanes 17 ayat yang 21. Nah, Yesus itu menyampaikan, Yesus itu juga berdoa kepada Allah Bapa supaya anak-anak didiknya, murid-muridnya saat itu, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus, yang sudah percayakan Yesus juru selamat, itu Tuhan Yesus doakan supaya mereka itu tetap bersatu, tidak terpecah-pecah, atau tetap dengan satu ajaran bahwa kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan melalui kitab Perjanjian Lama disempurnakan saat kehadiran Yesus ke dunia ini, ya. Doanya Yesus saat itu menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya saat itu sangat penting, karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapa di surga. Dan dengan kesatuan itu pula para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Jadi mereka itu modal pertama saat mereka mau mengabarkan Injil, mereka itu harus bersatu, kata Yesus. Saat kita bersatu, saat kita kuat bersama-sama, orang yang belum mengenal Yesus itu akan melihat dengan jelas, oh iya, ini loh ajaran Yesus yang benar, ini loh pesan-pesan yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Ya, saat kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita itu bersatu. Nah, yang harus di garis bawahi, yang harus diperhatikan anak-anakku, ya, keterpecahan manusia dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi perpecahan itu sangat mengganggu kita semua, ya, bahkan sampai perpecahan gereja. Anda, ya, kita boleh berangan-angan. Coba ya dulu kita gereja itu tidak terpecah-pecah. Mungkin ya anak-anakku, di dunia ini hanya satu gereja. Kita bersama-sama beribadah di satu denominasi. Tapi adanya perpecahan yang terjadi, ya, saat perpecahan aliran, nanti Ibu akan jelaskan lebih jauhnya. Itu terjadi. Nah, gereja yang terpecah-pecah pada perpecahan yang pertama, ada lagi, meskipun Tuhan Yesus telah berdoa saat itu memohon kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dan kita semua para pengikutnya saat itu,
ya, dan saat ini tetap hidup dalam persatuan, ya. Dulu Tuhan berdoa supaya tidak ada perpecahan, ya. Ternyata terjadi perpecahan. Dan Tuhan tiada henti-hentinya menasehati kita, memberikan kita pengajaran, memberikan kita nasihat-nasihat Tuhan melalui firman Tuhan, dan terus diingatkan bahwa kita itu walaupun sudah terpecah, kita harus bersama-sama bersatu kembali. Ya, pada kenyataannya kita melihat bahwa perpecahan tetap terjadi di sekeliling kita. Tidak hanya gereja saja, tidak hanya saat itu, zaman itu perpecahan terjadi. Ya, saat ini juga kita terkadang bertemu dengan hal-hal yang memecahkan kesatuan kita. Contoh, banyak ajaran-ajaran yang di luar sana mempengaruhi anak-anak sekalian. Anak-anak dicekoki segala sesuatu ilmu-ilmu yang menyesatkan anak-anak. Contoh, anak-anak dihasut supaya tidaklah usah sekolah minggu. Ngapain lah udah gede kok sekolah minggu. Padahal kebenaran firman Tuhan itu tiada hentinya, mau dari kita kecil sampai dewasa, hendaklah kita terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempelajarinya terus-menerus, hingga kita bertemu dengan Yesus di surga. Kita tiada hentinya kita belajar firman Tuhan. Nah, perpecahan-perpecahan yang ada ini yang membuat anak-anak sekalian juga mudah tergoncang, mudah terombang-ambing. Nah, Tuhan kembali lagi mau apa dengan doanya? Tetap sama, Tuhan mau kita tetap bersatu. Persatuan itu tetap ada. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, kita menemukan bagaimana gereja perdana saat itu diperhadapkan dengan sejumlah pernyataan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah akhirnya. Ya, jadi ada pembicaraan atau ada argumen-argumen yang membuat saat itu gereja jadi terpecah. Ya, gereja yang zaman dulu gereja perdana belum ada namanya, itu adalah gereja pertama yang membuat jadi terpecah. Ya, ada pemahaman, ada argumen yang sulit dipersatukan. Kemudian ada pepercahan berikutnya, lanjutannya, ya. Di Korintus terjadi pepercahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu, ya. Rasul-rasul itu pemimpin-pemimpin agama saat itu, ya. Inilah yang disebut dengan kultus individu. Garis bawahi anak-anak ya. Kultus individu. Kultus individu itu atau sebutannya pengagung-agungan seorang tokoh tertentu. Jadi ada satu tokoh, satu sosok yang merupakan pendiri gereja atau orang yang dituakan atau orang yang mengerti akan gereja itu. Pokoknya dialah yang maha mengerti lah satu gereja. Nah, mengagung-agungkan seorang tokoh, dan itu sangat berbahaya anak-anak. Ya, kita bukan Allah, bukan Tuhan Yesus yang kita agungkan, malah tokoh manusia. Nah, itu yang Allah tidak suka, Allah tidak mau. Ya, itu berbahaya sekali. Saat kita menerima ajaran, oh, kalau kamu ke gereja ini, ya, nanti diberkati loh sama orang ini. Loh, yang memberkati itu kan Tuhan Yesus, bukan melalui orang. Jadi kita harus mencerna, kita harus menerima segala berita dengan bijak dan dengan hikmat Tuhan, bahwa ajaran atau ada mulai perpecahan yang akan terjadi. Kita tidak diajarkan ya, garis bawahi, kita tidak diajarkan menyembah tokoh-tokoh tersebut atau tokoh-tokoh itu yang diagung-agungkan itu, melainkan Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus lah yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita muliakan. Ya. Tidak ada hanya satu tokoh pemimpin gereja, oh kalau kamu tidak taat sama aku, kalau kamu tidak nurut apa kata pemimpin gereja itu, kamu akan hidupnya sengsara. Kita harus melihat kembali bahwa awal mula ya, gereja itu tidak mengajarkan seperti itu.
Karena Allah lah yang tokoh yang paling agung, yang paling mulia, yang harus kita sembah. Nah, kultus individu kerap terjadi karena adanya halo effect. Halo effect dalam sikap kita terhadap orang lain. Halo effect itu apa sih, Bu? Halo effect itu adalah kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalamannya yang baik di masa lalu atau di dalam perjumpaannya yang pertama dengan orang itu. Maksudnya apa? Orang itu bersaksi, orang itu menceritakan pengalaman yang luar biasa, itu yang menimbulkan orang itu diagung-agungkan. Berarti salah dong, Bu, kalau bersaksi? Tidak salah yang bersaksinya. Ya. Saat kita bersaksi, kita diberkati Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, kita dilimpahkan sebanyak berkat, kita bersaksi kepada semua orang, itu hal yang bagus. Tapi tidak boleh ada indikasi yang lain. Indikasi aku kalau bersaksi, aku kalau cerita tentang Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus, biar orang semua itu percaya sama aku dan ikut apa yang aku lakukan. Ya. Orang bersaksi atas setiap berkat apa yang boleh dia terima dari Tuhan Yesus, ya, itu dia bagikan supaya apa? Supaya orang melihat, orang yang belum percaya itu melihat bahwa Tuhan yang dia sembah itu, ya, Tuhan yang dia agungkan itu sungguh luar biasa ya, nyata. Sungguh luar biasa bisa memberkati. Itu maksud dari kesaksian. Jadi tidak ada kesaksian itu ada embel-embelnya atau ada sesuatu. Ya, kita harus kembali lagi arahnya yang benar, bahwa Allah lah yang harus diagung-agungkan, bukan yang lain. Jadi gereja itu harus mengagungkan, harus menomorsatukan itu Allah di dalamnya, bukan orang-orang atau para pemimpin. Ya, para pemimpin juga harus menjadi prioritas hidupnya untuk Allah, untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, perpecahan lainnya itu terjadi di Korintus. Ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Ya, kita buka Alkitab kita. Anak-anak membuka Alkitab dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-27. Ya, anak-anak bisa buka Alkitab anak-anak di rumah. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama, anak-anak mengikuti dengan seksama. Kita akan membacakan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh kita juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan yang khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian yang khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, penjelasan 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 27 menggarisbawahi adalah kita semua satu tubuh. Mata tidak bisa menganggap mata yang paling penting, kaki, tangan juga termasuk seperti itu. Ya. Ada yang membanggakan saat itu di Korintus itu ada yang membanggakan karunia-karunia yang mereka miliki, ya, mengadakan mujizat, membeda-bedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan yang lainnya. Nah, Paulus menegur saat itu jemaat Korintus yang sedang membanggakan dirinya. Oh, aku nih bisa berbahasa roh. Oh, aku nih bisa menafsirkan. Oh, aku ini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah, saat itu jemaat Korintus lagi sedang hits lah membanggakan diri. Nah, Paulus menegur jemaat saat itu di Korintus. Dan Paulus membandingkan dengan tubuh mereka, tubuh kita juga saat itu. Ya, sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Ya, mata tidak bisa memegang, ya, tangan tidak bisa melihat. Ya, jadi anggota tubuh kita punya perannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Dan setiap kita orang-orang yang percayakan Tuhan diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, diberikan tugas yang berbeda-beda untuk menjalankan setiap perbedaan itu dengan baik dan saling melengkapi. Saat mata melihat, oh, saya mau ambil sesuatu itu. Mata melihat, tangan bergerak, saling bersama-sama, sinkron. Saat kita berjalan, ya, mata juga ikut. Oh ya, di depan ada batu, saya harus lewatin batu itu. Jadi kaki menggerakkan supaya melewati batu itu. Ya, Tuhan mau melalui tubuh kita sendiri, kita bercermin bahwa kita itu tidak bisa merasa unggul, merasa paling benar sendiri. Kita bersama-sama dengan lainnya, kita bersatu meminimalis perpecahan yang terjadi. Karena itu sungguh keliru bila mereka saat itu dan kita saat ini, ya, saling menganggap sesama mereka lebih rendah dan tidak berguna. Ya, tidak boleh, itu sangat keliru sekali, anak-anakku. Ya, jadi Tuhan mau kita bersatu dan kita meminimalis perpecahan yang boleh terjadi. Nah, anak-anakku, pembelajaran kita mengenal gereja untuk part pertama boleh anak-anak dengarkan baik-baik, dan Ibu akan memberikan tugas pada hari ini. Anak-anakku sekalian, tugas yang Ibu akan berikan pertama adalah anak-anak atau siswa-siswi kelas 9 boleh mencari gambar bagan. Ada 2 bagan yang anak-anak harus cari, ya. Bagan yang pertama adalah cari bagan cabang-cabang utama dalam kekristenan, ya. Gambar yang pertama adalah bagan cabang-cabang utama dalam kekristenan. Dan gambar pada bagan yang kedua adalah gambar bagan gereja-gereja Protestan. Nah, ada 2 ya gambar bagan. Tahu nggak bagan? Kayak bentuk, misalnya ini aku. Aku itu terdiri dari apa?
misalnya tubuhku terdiri dari mata, hidung, tangan. Mata itu ada untuk melihat, ya, itu melihat nanti ada apa lagi? Jadi ada bagannya, ada strukturnya, ya. Anak-anak cari. Nah, anak-anak itu semua cari di internet. Ada banyak seluruh bagan. Dua bagan itu yang penting boleh anak-anak cari. Setelah anak-anak dapat bagan tersebut, silakan anak-anak catat di buku pelajaran agama masing-masing anak-anak. Catat bagan atau gambar bagan tersebut di buku anak-anak masing-masing. Karena minggu depan Ibu akan jelaskan bagan-bagan yang anak-anak bikin. Nah, tulisan bagannya harus jelas, garisnya harus sesuai. Ya, tulisannya benar, garisnya juga harus benar dan sesuai. Jangan pas mata terus lari juga ke hidung, ya jangan. Nah, bagan itu harus sesuai, segaris, strukturnya harus sama, harus benar, ya. Jadi harus jelas dan benar. Nah, gambar bagan ini kalian tulis di buku pelajaran kalian masing-masing, buku pelajaran agama. Saat sudah ditulis dengan menarik. Contoh, anak-anak bisa menggunakan pulpen berwarna atau spidol berwarna supaya bagan itu menarik, rapih, terlihatnya enak. Ya, dapat dibaca dengan baik. Setelah anak-anak sudah mencari, menggambar di buku kalian masing-masing bagan tersebut, silakan anak-anak foto dan kirimkan ke WA-nya Bu Rahel. Ya. Di nomor Bu Rahel, Ibu akan tunggu tugas-tugas teman-teman, gambar bagannya, dan Ibu harap semua mengerjakan tugas ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kiranya boleh memberkati anak-anak sekalian. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.